Halo Sobat YouTube, welcome back to my channel. Di video gua hari ini, gua ingin mereview diecast skala 1:400 Antonov 225. Ini adalah pesawat terbesar di dunia. Ya sayangnya sudah hancur akibat perang Rusia dan Ukraina. Tapi yang saat ini gua lagi mau review adalah diecastnya. Ini made by Herpa. Nah, Herpa itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu masalah dunia diecast pesawat, Herpa itu salah satu pabrikan atau manufaktur diecast pesawat, tapi dia made in Germany. Dia buatan Jerman. Karena mayoritas atau pasar terbesar dari diecast pesawat yang kita tahu kan dikuasai oleh pabrikan Cina, JC Wings, NG Models, Panda Models, Gemini Jets. Walaupun Gemini Jets made in US, license-nya di US, tapi setahu gue juga mereka udah outsource pabrikan atau pembuatan mereka di Cina. Kemudian Phoenix itu merek diecast pesawat yang terkenal, rata-rata udah made in China. Tapi Herpa ini made in Germany, so kualitasnya pasti top banget sih. Kalau produk keluaran Eropa tuh biasanya udah pasti top banget. Nah, ini diecastnya, ini gede banget. Jadi sebelum gue masuk ke diecastnya, mungkin gue akan sekilas review boxnya. Mungkin buat temen-temen yang mau lihat boxnya. Nah, ini di boxnya ini, dia itu ada gambar Antonov, tapi dia yang livery tahun 2008. Jadi dia yang livery biru, garis biru. Jadi dia sudah berapa kali merubah livery. Livery pertama di tahun 1988 itu dia stripnya warna merah, dan terakhir di 2010 yang biru kuning. Nah, ini strip biru dia sudah punya Ukraina ya, bukan Uni Soviet lagi. Nah, yang uniknya dari box ini juga dia seperti Gemini Jets, dia bisa dibuka. Dan di sini dia ada sejarahnya dari si pesawat Antonov 225. Ada dalam bahasa Jerman, ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini boxnya sekilas ya. Gue sih coba cari tulisan made in Jerman atau made in China, tapi karena nggak ada, gue kayaknya yakin banget sih ini made in Jerman, karena kualitas barangnya sendiri juga bagus banget sih. Nah, ini belakangnya, nah ini teman-teman ada stiker Airshop Diecast, karena salah satu langganan gue yang gue sering banget check out barang itu di Airshop Diecast. Jadi teman-teman yang mau mencari referensi tempat beli diecast pesawat, ada Airshop Diecast, dan mereka udah ada di Tokopedia juga. Jadi buat teman-teman yang di luar kota bisa check out. Tapi buat teman-teman yang ada di Jakarta atau sekitarnya, mereka punya toko di Radio Dalam di Jalan Antena. Jadi mereka buat teman-teman yang mau beli bisa langsung datang ke toko mereka. Nah, ini sekilas boxnya. Dan sekarang gue ingin membahas langsung ke diecast pesawatnya. Ini keren banget sih. Dia ini garis strip biru. Ini dia livery yang tadi gue sebut, ini livery tahun 2008. Di sini dia tapi sudah ada bendera Ukraina di sebelah sini. Kemudian sudah ada tulisan International Cargo Transporter, nanti gue akan zoom. Dan di sini sudah ada nomor registrasinya. Masih sebenarnya kalau gue cek ya, di nomor registrasi pesawatnya itu mereka masih sama dengan yang Antonov 225 versi pertama. Ya, ini kenapa seperti itu? Ya karena Antonov 225 itu hanya ada satu di dunia, makanya nomor registrasinya sama. Tapi perbedaannya ya dia di sini juga sudah pakai bendera Ukraina, di sini sudah menunjukkan Ukraina lah. Karena pertamanya itu desain mereka masih menunjukkan pesawat ini dimiliki Uni Soviet. Sekarang ini sudah terlihat di bawah Ukraina. Yang gue suka dari pesawat ini, dia itu 6 engine. Guys, kapan lagi kita bisa ngelihat 6
mesin di sebuah pesawat. Sekarang aja setahu gue commercial flight itu pesawatnya udah mau double engine aja udah cukup. Mereka nggak suka yang 4 engine karena terlalu boros. Ini 6 engine dan ini gede banget guys. Ini kalau gue kasih lihat nih sayapnya, gila, gagah banget nih sayapnya. Ini tebel banget, lebar, tebel. So pesawat ini gagah banget. Oke, mungkin kita bisa take a closer look ke pesawat ini. Nah, ini adalah close up look dari si Antonov 225. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat di bagian dari kokpit ini livery, di sini sudah ada bendera Ukraina. Jadi seperti yang tadi gue bilang, ini Antonov 225 ini disimpan di Kiev di Ukraina pada saat Uni Soviet runtuh dan akhirnya dioperasikan oleh Ukraina. Ini livery tahun 2008, jadi sudah di bawah Ukraina. Jadi mereka menggunakan bendera Ukraina, tulisannya juga ada International Cargo Transporter. Ini juga lucu ya, mereka sudah ada input nomor telepon, fax, dan email dari si pengoperasi Antonov ini. Karena ya memang pesawat ini rupanya tidak bisa pergi setiap hari untuk terbang gitu ya, karena mereka itu boros sekali, 6 engine dan pesawat besar. Jadi mereka hanya dioperasikan ketika pesawat kargo lainnya tidak mampu mengangkut kargo yang mau diangkat, include Antonov 124. Jadi pesawat ini hanya terbang ketika dibutuhkan. Dan mungkin ya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin transport ya, ini hubungi kontaknya ini kalau memang mereka mau ngangkut apa, misalnya gerbong kereta atau bagian dari spare part yang besar banget gitu ya, dan mereka nggak bisa ngangkut gitu ya oleh pesawat kargo lainnya, ya ini ada kontaknya. Tapi sayangnya kayaknya kalaupun dihubungi kayaknya udah nggak bisa, karena as you know pesawat ini udah hancur lebur. Dan ini ada tulisan bahasa Rusia ya. Ini kalau dibaca Mria. Nah, gue nggak tahu arti Mria apa. Gue belum research. Mungkin nanti bisa gue tulis di description arti dari Mria, atau teman-teman mau search di Google juga bisa. Dan ini yang gue suka guys. Ini detailnya sih spot on banget. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan kayak ada bercak-bercak putih ya di bawah tulisan huruf Mria. Antara tulisan Mria dan antara pintu. Ini bukan bercak putih guys, ini kalau kebaca, ini tulisannya Antonov 225. Ini kalau di kamera kelihatannya buram, tapi kalau dilihat langsung, ini detail sih. Maksudnya tulisannya itu tajam, nggak buram, nggak ngeblur. Jadi gila sih detailnya, ini sih oke banget. Kemudian ini pintu masuknya untuk personelnya. Dan di sini dia ada garis ya. Ini untuk pintu kargonya. Sayangnya memang untuk Herpa dia pintunya ini nggak interaktif, jadi nggak bisa dibuka. Tapi it's okay karena ini untuk menggambarkan detail pintu kargonya aja. Nah, kita lanjut ke bagian mesinnya, engine-nya. Nah, di sini di bagian engine-nya, 6 engine ini gue juga baru notice pas gue lagi persiapan review. Di sini ada tulisan juga stage 3 apa? Stage 3. Gue nggak tahu artinya apa. Tapi ini detail banget, maksudnya di pesawat aslinya pun memang ada tulisan ini. Ini gue nggak notice sampai pas gue review. Ini gila banget. Ini tulisannya sih kalau di sini kelihatan ya. Tapi kalau di aslinya tuh kecil sebenarnya. Tapi yang gue suka dari diecast itu tuh ya seperti ini. Gue baru notice setelah gue zoom ada tulisan stage 3. Ini tulisannya juga tajam sih, gokil sih, nggak ngeblur. Jadi cetakannya dan print atau catnya mereka tulisan ini itu detail banget lah. Nah, ini lanjut lagi ke belakang, nomor registrasinya UR 82060. Dan di sini ada pintu juga, kayaknya emergency exit kalau gue tidak salah. Ini emergency exit. Dan ini bagian
stabilizernya. Wah, sampai nggak kelihatan. Ya, itu dia. Ada bendera Ukrainanya. Dan ini gue akan kasih lihat dari sisi depannya, sembari gue jelasin kenapa dia stabilizernya ada dua ya. Jadi kalau teman-teman tahu atau mempelajari sejarah Antonov, pesawat ini sebenarnya digunakan untuk membawa spare part kargo dari Energia Buran. Itu pesawat ulang-aliknya buatan Uni Soviet. Dan pesawat itu kan kalau mereka angkut di dalam nggak bisa, jadi mereka ngangkut spare partnya itu di atas ini. Dan ini desain Antonov 225 memang terinspirasi dari Antonov 124. Hanya kalau teman-teman tahu, Antonov 124 itu kan mereka punya wingnya ada di tengah sini. Jadi kalau mereka ngangkut barang itu begitu panjang, nanti wingnya itu akan stabilizer maksud saya ya, itu akan ngeganggu. So mereka desain bikin stabilizernya di kiri dan kanan. Dan inilah yang membuat ikonik sekali dari si Antonov 124. Antonov 225 maksud saya. Dan ini kelihatannya gagah banget. Oke. Ini dia view terakhir. Oh ya, view kiri. Nah, di kiri ini juga kurang lebih sama, nggak ada yang berbeda ya. Dan mungkin singkat aja, di sini memang detailnya nggak 100% bisa gue bilang ya. Atau mungkin gue yang kurang mempelajari banget. Karena di Antonov 225 yang versi terakhir, di sini tuh sudah ada antena guys. Di sini, di atas ini. Ini tuh udah ada antena. Tapi ini nggak ada antena, ini masih polos. Nah, gue nggak tahu apakah memang tahun itu mereka belum tambah antena untuk komunikasi dan lain sebagainya atau gimana. Jadi ini mungkin kurang antena. Kemudian di area ini seperti punuk ya. Ini untuk mengangkut pesawat ulang-alik milik Uni Soviet pada saat itu. Jadi ini akurat ya. Ini jadi bukan karena punuknya aneh gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat Antonov 225 mungkin ngelihat ini kayak kenapa ini harus ada di sini gitu ya. Kayak mengganggu bentuk pesawatnya, tapi ya memang aslinya ini memang ada. Ini untuk mengangkut pesawat ulang-alik di era Uni Soviet waktu itu, di era tahun 80-an. Itu dari desain kiri ke kanan ya. Nah, sekarang gue akan kasih lihat atasnya. Nah, ini untuk atasnya. Kita mulai dari depan ya. Ini bagian atasnya. Ini sayapnya lebar banget. Dan di bagian bawahnya, nah di sini di bagian bawahnya ini dia ada detail, ada tulisan Antonov ya, desain biro dan seterusnya. Intinya kontaknya juga ada. Kemudian, nah di sini dia ada nomor registrasinya di sayap di sini. Ya, kemudian di sini ada mereknya Herpa. Dan ini rodanya juga ada banyak nih, ada akurat banget sih. Dan ini gue nggak tahu ya, sorry banget guys, ini gue nggak tahu ini apa. Yang jelas ini bukan tempat untuk naruh stand ya. Ini memang desainnya, kayaknya mungkin APU-nya nggak sih, gue nggak tahu juga. Itu aja. Jadi memang desain pesawat ini mungkin terlihat terlalu polos ya, nggak ada kaca yang begitu banyak dan lain sebagainya. Karena ini memang pesawat kargo. Jadi memang mungkin terlihat polos. Nah, sayangnya memang di pesawat ini dia itu gearnya mati guys, fix. Jadi dia nggak gerak gearnya ini. Ini semua juga nggak gerak gearnya. Jadi dia memang murni pajangan. Last lock ya dari atas. Oke. Ya.
Dan ini adalah side to side comparison antara Antonov 225 dan Boeing 737. Ini gue lihat lucu banget sih, dia jadi kecil banget. Ini kalau nggak salah panjangnya 10 cm, 9,9 atau 10 cm. Ini 2 kali lipatnya, ya, hampir 2 kali lipatnya, 18 atau 19 cm. Ini juga, ini untuk yang Boeing 737 itu fuselage-nya atau bagian badannya ini itu mungkin sekecil mirip pensil ya. Ini gede banget sih, tebel ini. Ini side to side comparison-nya. Dan kalau gue bikin begini, saya kecil banget, dia bisa ngangkut di atasnya sih. Agak sulit ya, tapi dia kecil banget sih. Ini intinya tuh, ini bodinya si Boeing 737 bisa masuk ke fuselage-nya si Antonov 225, saking gedenya. Sekian untuk video review gua hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa like dan komen di video ini, dan jangan lupa subscribe di channel ini untuk bisa terus mendapatkan update dari review diecast pesawat ataupun konten-konten lainnya. Thank you guys for watching. See you next time.